Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Yadi Eti. Baik sahabat, pada kesempatan kali ini saya merespon atas pertanyaan yang sangat sering begitu ya dipertanyakan tentang memelihara ikan mas koki ini, yaitu nyodok kalau tidak salah ya, pertanyaan dari nyodok dari sini ya. Jadi dia memelihara ikan kalau tidak salah dari 11 ekor tinggal 2 ya. Sehingga saya perlu bikinkan konten. Sebetulnya sudah ada sih sahabat ya, cara memelihara ikan mas koki, bagaimana perawatannya agar kita lebih bisa memeliharanya dengan baik begitu dan tidak mudah mati ya. Tapi ya mungkin ada beberapa hal yang terlewat lah, yang sehingga tidak maksimal juga, akhirnya ikannya mati. Baik sahabat, ini ada beberapa orang sih ya, ini yang paling ini yang nyodok ini. Baik sahabat, kita akan bahas secara tuntas detailnya satu persatu. Kita intro dulu sahabat. Sahabat-sahabatku semua, di dalam memelihara ikan mas koki, sengaja ini saya di backgroundnya ini ikan komet dan ini ikan mas koki yang masih kecil ya, ukuran lumayan lah ya, tidak terlalu kecil, lewat kecil tapi belum sampai besar ya. Belum sampai besar-besar amat. Ini sudah sekian berapa bulan ini mungkin sekitar 5-6 bulanan lah ya saya pelihara. Sahabat-sahabatku semua, baik, sekarang kita akan bahas pertama-tama ya dari memelihara ikan mas koki ini. Ini perlu sahabat ingat, ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau ada yang lain dari apa yang saya tutorkan ini ya, silakanlah sahabat untuk menilainya sendiri, untuk mengkomparkannya, membandingkan sendiri ya. Tapi ini pengalaman dari saya. Saya pernah mengalami juga dulu sahabat, daripada nyodok ini yang memelihara ikan mas koki mati ya. Saya tidak ada tempat bertanya, saya belajar dari pengalaman saya itu sendiri. Saya nekat harus bisa lah untuk memelihara ikan mas koki di akuarium. Wah, tak gampang, nekat sahabat. Jadi kalau saya membaca apa yang dikomentarkan oleh nyodok ya, bagi saya ini itu hal yang pernah saya alami dulu. Saya bingung bagaimana cara bisa memelihara ikan mas koki, dan akhirnya saya belajar dari pengalaman ya, beli lagi, akhirnya saya tahu begitu ya, kalau kunci-kunci sederhananya yang harus kita pegang untuk memelihara ikan mas koki ini agar dia tetap bertahan hidup. Beda dengan ikan komet ya, jauh bedanya dengan komet. Kalau ikan komet kita memeliharanya sangat-sangat mudah ya, karena dia kekuatan dan ketahanannya memang luar biasa. Beda dengan ikan mas koki sahabat. Baik sahabat, kalau kita ingin memelihara ikan mas koki, sekarang katakanlah kita beli ikan mas koki itu dari pasar kah, atau dari toko ikan kah, atau dari teman kah ya, maka yang perlu kita siapkan dulu akuariumnya sahabat. Akuarium itu katakanlah wadah ya. Kita ambil sekarang contohnya akuarium yang sesuai. Katakanlah kita memelihara 10 ekor dulu ya. Kalau saya dulu ukuran akuariumnya cukuplah 50 kali 35 kali 30 untuk 10 ekoran, cukup. Kecil-kecil kan, seperti jempol begini, cukup. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan wadah, ini pengalaman yang ini yang harus diperhatikan sahabat ya. Siapkan aerator, mesin aerator, siapkan mesin pompa, siapkan heaternya sahabat. Jadi siapkan aeratornya, siapkan pompanya, filternya, dan heaternya. Itu dulu yang disiapkan sahabat. Jangan nanti kalau sahabat misalnya memelihara ada kurang 1-2 dari alat yang saya sebutkan tadi, maka nanti ya itu tadi ya, bisa mengalami kendala, ikannya tiba-tiba mati karena kita tidak maksimal dalam mengkondisikan akuarium itu untuk memelihara ikan mas koki. Baik, sekarang
fungsi daripada pump itu sendiri ya, pompanya itu untuk mensirkulasi air dalam akuarium ke filter, dan filter nanti sudah siapkan dulu jeroannya sahabat. Paling tidak sahabat menyiapkan biobol, kemudian kapas, kemudian arang aktif ya, biobol, arang aktif, kapas, siapkan. Kemudian siapkan pula garam ikan. Kemudian sahabat nanti aeratornya setting di angka 30 derajat. Kemudian lanjut sahabat, aeratornya siapkan. Nah, sekarang kalau sudah siap semuanya itu, mesin itu, semua alat peralatan itu sudah siap sahabat tinggal memasukkan air di akuarium ya. Jadi akuarium sudah siap, kemudian peralatan tadi sudah siap semua, sudah dipasang gitu di akuarium, sehingga sahabat tinggal memasukkan air ke dalam akuarium. Begitu sahabat memasukkan air ke dalam akuarium, taburkan langsung garam ikan. Hidupkan aeratornya, hidupkan mesin pompanya. Ikan belum sahabat, ini belum menyentuh ikan ya. Ini peralatannya dulu, wadah dan peralatannya dulu. Setelah sahabat-sahabat semua siap dengan akuariumnya, peralatannya tadi sudah di-on-kan semua, sudah diaktifkan semua, sudah ditaburkan garam ikan, barulah sahabat yang membeli satu bungkus, katakanlah satu bungkus besar misalnya ikan tadi, ikan mas koki tadi, sahabat masukkan, aklimatasikan ke dalam akuarium atau adaptasikan ke dalam akuarium. Begitu sahabat menaruh bungkusan ikan mas koki di dalam akuarium, biarkan sekitar 15 menit paling tidak, minimal. Saran saya pada waktu yang pertama ini ya, risikonya memang iya ya, tapi alangkah baiknya kalau sahabat ini baru pertama, awal mula soalnya, sahabat tuangkan semua ikan tadi dengan air-airnya. Risiko kalau ada penyakit dari tempat pembeliannya ya, memang iya, tapi kita meminimalisir untuk ikan mati, karena ini sahabat kan belum tahu karena baru ya. Nah, kalau untuk menyaruh ikannya saja kan ini baru. Jadi bagi saya, sahabat masukkan semua dengan air-airnya. Nah, untuk mengantisipasi penyakit yang terbawa di sana, sahabat taburkan garam ikan. Kalaupun sahabat ada methalin blue atau sempat membeli methalin blue, masukkan juga methalin blue. Tidak salah pakai penjernih air dulu ya. Jadi masukkan garam ikan sesuai dengan takaran yang telah saya tentukan, kemudian methalin blue. Barulah sahabat lepaskan tadi ikannya yang dengan air-airnya. Kalau sahabat perhatikan ikan di dalam akuarium lincah gitu ya, itu ada harapan besar ikannya akan sehat. Ini biasanya limit waktunya 1 hari 1 malam sahabat. Begitu katakanlah sahabat menaruh ikan di dalam, melepaskan ikan di dalam akuarium ini siang hari, besok pagi sahabat perhatikan, setelah nginap di akuariumnya 1 malam, besok pagi sahabat perhatikan apakah ikannya sehat-sehat saja. Kalau ikannya sehat-sehat saja, itu ada tahap proses selanjutnya. Artinya sahabat telah berhasil dalam mengaklimatasikan ikan ke dalam akuarium yang baru. Mantap.